untuk kebaikan dan keberhasilan bersama. Silakan Bu Ketua. Baik Pak Ketua, kita mulai dari Pak Suhardi Duka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan yang terhormat. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, para pejabat eselon 1. Alhamdulillah kita bisa raker pada hari ini. Setelah kita melewati tahun 2020, Indonesia masih kontraksi sekitar 2% pertumbuhan, dan sektor pertanian kita syukuri tumbuh 1,75%. Dan di kuartal pertama 2021 sektor pertanian juga tumbuh 2,9%. Di tengah sektor lainnya ada yang anjlok minus sampai dengan 10%. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan sektor pertanian didominasi oleh peran pemerintah? Pertanyaan ini perlu kita kaji. Hampir semua negara di tengah pandemi COVID-19, sektor pertanian semua tumbuh. Bersama dengan telekomunikasi, sektor kesehatan, bahkan di negara ASEAN, ada sektor pertanian tumbuh 5%, melampaui pertumbuhan di Indonesia. Jadi memang sektor pertanian ini tumbuh di tengah COVID. Bahkan tanpa peran pemerintah, ada sektor pertanian yang tumbuh, katakanlah seperti poran. Poran ini semua kerja petani. Dia bisa ekspor 1,42 triliun pada tahun 2019 tanpa bantuan pemerintah. Kita lihat anggaran kita tentang porang, tidak ada. Kecil sekali. Ya, kecil sekali. Jadi ini autopilot. Bandingkan dengan Horti, begitu besar anggaran yang kita berikan, kita masih impor 2,4 triliun. Dan banyak lagi saya kira, Horti ini termasuk bawang putih, begitu banyak anggaran yang kita berikan, tapi tingkat produksi tidak pernah kita bisa naikkan. Food estate ya sudah berjalan dan pasti ada hasilnya karena ditopang penuh oleh dana dan biaya pemerintah. Persoalannya adalah setelah itu, kelanjutannya, apakah areal full estate itu kita akan berikan ke rakyat ataukah kita berikan kepada off-taker? Ini kan perlu penjelasan. Saya ingin ulangi bahwa oleh SMI mengatakan bahwa panen di food estate padi 8 ton. Saya tidak percaya, Pak. Perlu koreksi ini saya kira. Ya dengan traktornya naik juga saya kira ya 8 ton. Terhadap anggaran 2020 realisasi 95,61%. Ya, tidak terbelanja kurang lebih 700 miliar. Ini ya kita perlu kritisi bahwa ada dugaan dalam laporan realisasi, tapi faktanya tidak sampai ke masyarakat penerima. Seperti bibit padi, coklat, kopi, bantuan bibit lainnya. Untuk itu bantuan 2021 ini jangan lagi seperti di 2020, penyediaannya selektif lah, harus benar-benar realisasi kepada petani di saat petani susah di tengah COVID ini. Harga pupuk naik. Tahun 2021 Sulbar dapat alokasi kedelai 30.000 hektar. Katanya CPCL-nya sudah ada, tapi saya pastikan ini tidak bisa tertanam 30.000 hektar di Sulbar. Paling ya 1.000-2.000 hektar di Sulbar. Kulturnya Sulbar itu jagung, bukan kedelai. Tapi justru jagung diberikan dengan porsi yang kecil. Ini saya tidak tahu cara berpikir kita.
Tahun anggaran 2022 ada 5 prioritas tadi dijelaskan. Saya sependapat ini cukup fokus, perlu dan pendidikan dan pelatihan sekira juga perlu mendapat porsi anggaran yang cukup. Saya mulai dari Dirjen TP 1,7 triliun. Anggaran diarahkan kepada pengembangan dan pengadaan benih 1,2 triliun dan Alsintan hanya 341 miliar. Ini perlu kajian. Untuk pengadaan benih, cobalah kita ajak petani adakan benih sendiri untuk bisa mandiri benih. Untuk benih poran saya support. Ya, cobalah kita poran ini karena ini adalah tanaman yang cukup menjanjikan. Saya juga sependapat bahwa ekspor pertanian memang naik 451 triliun, tapi ini didominasi oleh sawit dan ini peran korporasi. Dirjen Horti 1,1 triliun lebih diarahkan lebih banyak ke kampung-kampung horti. Perlu perjelas ini juknisnya dan implementasinya. Saya khawatir ini habis saja kampungnya tidak ada. Terus bawang putih 93,25 miliar. Saya tidak setuju dengan ini. Minta ini ditinjau ulang. Anggaran sebanyak ini tidak memberikan peningkatan produksi. Saya minta supaya tahun ini barangkali bawang putih tidak usah dulu. Kecuali kalau permennya sudah berubah. Katanya permennya sudah tinggal ditandatangani oleh Pak Menteri. Ya tanda tangan saja saya kira kalau sudah tinggal ditanda tangan. Dirjen Bun 1,3 triliun, penyediaan benih 258 miliar. Ini juga saya mulai tidak percaya. Karena tahun 2020 saya memiliki beberapa fakta bahwa bibitnya tidak sampai ke kelompok tani. Kalau sampai itu jumlahnya tidak sesuai. Kalau tidak ada balai kemarin yang bantu saya, balai dari KLHK untuk bibit coklat dengan bibit cengkeh, saya punya kelompok tani tidak dapat. Ini perlu kita memberikan pengawasan yang ketat terhadap persoalan-persoalan pembibitan ini. Dirjen PKH 1,8 triliun, ini juga cukup besar. Saya pertanyakan bagaimana kami Komisi 4 dalam memberikan fungsi pengawasan. 4 juta akseptor dengan anggaran 394 miliar. Sistem penyediaannya bagaimana? Dan berapa harga satuan untuk Indonesia berbanding dengan negara-negara ASEAN? Supaya kita jelas. Selanjutnya benih ternak unggul BB, BIB, BET 5,5 juta bibit sebesar 61 miliar. Ini saya juga melihat dua-duanya bibit, tapi harga satuannya terlalu complang. Ya, complang. Satu 11.090, kemudian satu 98.500. Sama-sama bibit. Ya. Kemudian Dirjen PSI 2,6 triliun irigasi perpipaan dianggarkan, saya kira saya setuju, tapi saya minta supaya angka jalan usaha tani ini diperbanyak porsinya, justru dihilangkan. Kalau kita hanya dikasih 3 unit jalan usaha tani, saya kira ini ya mungkin kalau maaf ya di Jawa mungkin jalan usaha tani sudah tidak karena infrastruktur pertaniannya sudah bagus, tapi di luar Jawa jalan usaha tani ini menjadi harapan masyarakat. Kemudian terakhir badan karantina. Jangan lupa Pak, di Sulbar kantor dan area karantina Bapak habis semua karena rusak oleh gempa kemarin. Tolong dibangun ulang lah untuk kantornya Bapak di sana, dan area karantinanya juga jatuh semua pagarnya karena gempa. Saya melihat badan karantina memberikan pembinaan tani walet di Surabaya. Ini juga barangkali jangan hanya Surabaya, supaya deviasi harga sarang burung walet ini antara petani dengan eksportir bisa kita persempit. Bayangkan 12 juta dengan 40 juta. Yang paling terakhir, mohon Kementan bisa lebih memperkuat koordinasi dengan PUPR agar pembangunan irigasi pada wilayah-wilayah yang potensi itu bisa menjadi prioritas di PUPR. Fraksi Partai Demokrat
dapat menyetujui ABT dan menerima penjelasan rencana program 2022 untuk pembahasan lebih lanjut, serta mendorong penambahan anggaran Kementerian Pertanian dari pagu indikatif 14,5 triliun. Demikian Ketua, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhari Duka dari fraksi Demokrat.